Opening-nya baik. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddin dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita Bapak Ustadz Hartanto Saryono LC Al-Hafiz. Kemudian yang kami hormati juga para YouTuber grup Tim Hore, yaitu Bung Hasibuan, Tengku, Yasir Densu, dan Kang Irlan. Kemudian kami hormati pula para seluruh Dewan Pengurus Tim Hore, baik pusat maupun daerah, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah yang sudah bergabung pada malam hari ini. Mari kita senantiasa mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat berjumpa pada malam hari ini dalam acara kajian online yang penuh berkah ini. Salawat dan salam tak lupa kita surahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Dan semoga kita juga termasuk umatnya yang senantiasa akan nanti mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati semuanya. Pertama-tama saya akan sampaikan susunan acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan yang nanti akan disampaikan. Kemudian pembacaan tilawah dan sari tilawah, yaitu surat Al-Ikhlas oleh Kiana Ananda Kiana dan ibundanya Bunda Ete Ahmayanti. Kemudian berikutnya pemaparan materi oleh Ustadz Hartanto Saryono LC Al-Hafiz, dan berikutnya doa penutup. Baik, sebelumnya kita mulai acara ini, bahwasanya pada acara malam ini saya informasikan bahwasanya kajian ini nanti di-share secara Zoom dan juga akan ditayangkan via YouTube kami. Adapun untuk kelancaran acara kajian online kita pada malam hari ini, ada beberapa tertib yang harus Bapak dan Ibu patuhi. Yang pertama, selama acara berlangsung, pemaparan materi, Bapak Ibu tidak diperkenankan menyalakan mikrofon. Untuk itu, mikrofon akan kami set dalam keadaan mute. Kemudian, yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang terkait materi kajian dapat disampaikan nanti setelah kajian selesai pada sesi tanya jawab berlangsung dengan cara raise your hand pada aplikasi Zoom masing-masing atau nanti bisa melalui chat, Zoom chat. Kemudian yang berikutnya, ketiga, dianjurkan memakai busana sesuai syariat Islam. Baik, yang berikutnya harap mengangkat tangan membuka mic bila nanti ingin bicara mengajukan pertanyaan. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita sama-sama mulai kajian online kita pada malam hari ini dengan sama-sama marilah kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang berikutnya yaitu pembacaan kalam ilahi surat Al-Ikhlas yang disampaikan nanti oleh Ananda Kiana Darnando dan sari tilawah oleh ibundanya Bunda Ete Rahmayanti. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Kiana dan Bunda atas bacaan tilawahnya dan syarat tilawahnya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Ananda Kiana ini adalah merupakan peserta dari Hafiz Quran yang ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi. Baik, semoga kita yang beliau yang membaca dan kita yang mendengarkan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, ke acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yaitu dengan tema dahsyatnya Fadilah Surat Al-Ikhlas yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Hartanto Saryono LC Al-Hafiz. Baik, kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana antum? Taufik? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Gimana tuh? Di Bekasi Ustadz. Di daerah Jawa. Oke. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya semua. Alhamdulillah. Baik, baik Bapak Ibu sekalian, untuk kajian ini jangan lupa untuk mencatat dan apabila nanti ada pertanyaan dapat diajukan di sesi tanya jawab. Baik, kepada Bapak Ustadz Hartanto Saryono LC Al-Hafiz, dipersilakan. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fallahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di kesempatan hari ini Ahad 19 Juni 2021 dapat menghadiri kajian yang semoga Allah berkahi ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu yang bermanfaat dan barokah kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ridhai kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita ilmui. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Muslimin dan muslimat, pada kesempatan kali ini saya diamani oleh panitia untuk bisa menyampaikan dan memaparkan materi tentang surah Al-Ikhlas, khususnya berkaitan dengan fadilah, keutamaan yang dimiliki oleh surah Al-Ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa mengambil banyak pelajaran dan juga
hal-hal positif yang bisa kita amalkan dalam keseharian dari surah Al-Ikhlas ini. Di banyak kesempatan kita membaca surah Al-Ikhlas ini, dan juga mungkin boleh dibilang ini surah yang tidak dihafal tetapi kita hafal karena saking seringnya kita mendengar atau saking seringnya kita mengulang sehingga kita dapat hafal tanpa menghafal. Namun sebagai pengingat buat kita semuanya bahwa kadang yang kita hafal tanpa sengaja atau sekadar mendengar lalu terhafal ini perlu dicek kembali ketepatan pelafalannya sehingga tidak menimbulkan kerusakan makna dari apa yang diucapkan. Begitu juga dengan harapan apa yang kita baca memberikan pengaruh terhadap kita dan lingkungan kita. Lebih dari itu, agar Allah Subhanahu wa taala ridhoi sebagai bacaan yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita coba lihat bagaimana surah Al-Ikhlas ini, kita semua mengenalnya dengan nama surah Al-Ikhlas, namun ternyata selain dengan nama surah Al-Ikhlas, surah ini juga sering disebut dengan nama surah Qul Huwallahu Ahad. Ya, jadi namanya adalah surah Qul Huwallahu Ahad. Sebagaimana disebutkan dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir karya Syekh Ibnu Ashur, al-masyhur fi tasmiyatiha fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi ma jara min lafdhihi wa fi aktsari ma ruwiya 'anis sahabati tasmiyatuha surata Qul Huwallahu Ahad. Bahwa yang masyhur di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu anhum, surah ini disebut dengan surah Qul Huwallahu Ahad. Jadi tidak salah dan sesungguhnya malah justru mengikuti apa yang disebutkan oleh para generasi salafus saleh kita ketika ada orang mengucapkan surah Qul Huwallahu Ahad. Meskipun kadang orang menyangka kok menyebutnya surah Qul Huwallahu Ahad sih? Kenapa bukan surah Al-Ikhlas? Padahal di masa para sahabat radhiyallahu anhum dan juga di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi kebiasaan keseharian para sahabat radhiyallahu anhum menyebut surah ini surah Qul Huwallahu Ahad. Surah Qul Huwallahu Ahad. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibrahim dari Abu Sa'id Al-Khudri, ma yadullu ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allahul wahidus samad thuluthul Qur'an, fa dzakara alfadhan tukhalifu ma tuqra'u bih. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan surah Al-Ikhlas ini dengan nama Allahul Wahid, Allahul Wahidus Samad. Jadi Nabi menyebut surah ini dengan Allahul Wahidus Samad. Ini diantara nama surah Al-Ikhlas juga. Dan di hadis ini disebutkan bahwa surah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan Allahul Wahidus Samad ini thuluthul Quran, merupakan sepertiga dari Al-Quran. Maknanya nanti akan kita akan kita bahas apa yang dimaksud dengan sepertiga ini. Sepertiga Al-Quran. Apakah ketika kita membaca 3 kali berarti kita khatam? Insya Allah kita akan bahas di fadilahnya insya Allah. Dan di sebagian besar mushaf yang kita jumpai dan juga di sebagian besar kitab-kitab tafsir, surah Al-Ikhlas ini disebut dengan juga di kitab Imam At-Tirmidzi, Jami'-nya Imam At-Tirmidzi, disebutkan bahwa surah ini namanya surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas.
Ya, surah Al-Ikhlas. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Ashur rahimahullah taala di sini bahwa washtuhira hadzal ismu. Ya, nama ini masyhur, populer, dan juga wa jam'ihi ma'a, ya, washtuhira hadzal ismu liikhtisarihi wa jam'ihi ma'ani hadhihi surah. Kenapa kita kenal dengan surah Al-Ikhlas ini? Kenapa masyhur, kenapa populer dengan nama surah Al-Ikhlas? Karena ikhtisarihi, karena sebutannya yang singkat. Surah Al-Ikhlas mudah diingat dengan satu kata dan menjadi nama surah ini. Wa jam'ihi ma'ani hadhihi surah, karena Al-Ikhlas itu sendiri mencakup makna-makna yang dikandung oleh surah Al-Ikhlas ini. Ikhlas sendiri maknanya murni atau memurnikan, ya. Li'anna fiha, karena di dalamnya ta'liman nasi ikhlasa al-ibadati lillahi ta'ala. Kenapa disebut Al-Ikhlas? Karena di dalam surah ini ada ta'lim, satu bentuk pendidikan dan pengetahuan yang disampaikan kepada manusia akan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlasa al-ibadati lillahi ta'ala. Ay salamat al-i'tiqadi min al-isyraki billahi ghairahu fil ilahiyah. Yakni selamatnya i'tikad, akidah atau kepercayaan dan keyakinan dari apapun bentuknya kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa disebut surah Al-Ikhlas. Begitu juga disebut juga surah ini dengan nama surah At-Tauhid. Di sebagian mushaf Tunisia, di sebagian mushaf di Tunis dinamai dengan surah At-Tauhid. Li'annaha tashtamilu ala itsbati annahu ta'ala wahid. Karena surah ini, cakupan dari surah ini, surah ini mencakup itsbat, pengokohan dan peneguhan serta penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Maha Esa. Maka disebutlah dengan surah At-Tauhid. At-Tauhid sendiri maknanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kata wahada yuwahidu, tauhidan artinya mengesakan. Baik. Juga disebut dengan surah Al-Asas. Wa fil Itqan annaha, di kitab Al-Itqannya Imam As-Suyuti disebutkan bahwa surah ini surah Al-Asas. Asas. Ya, di kitab Al-Itqan disebutkan bahwa surah ini juga disebut dengan surah Al-Asas. Listimaliha ala tauhidillahi wa huwa asasul Islam. Karena surah ini mencakup tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan asasul Islam, merupakan pondasinya, dasarnya Islam. Maka disebutlah dengan surah Al-Asas. Ada juga yang menyebut dengan surah Al-Muqashqashah. Ya, disebutkan di kitab Al-Kasyaf, dan juga disebut dengan surah As-Samad. Surah As-Samad. Ini di antara nama-namanya. Maaf, ini yang cara-cara siapa ya? Ya, baik. Kenapa dinamai, sebab apakah nama surah Al-Ikhlas ini? Sumiyat bi asma'in katsirah, dinamakan dengan nama yang banyak. Asyharuha surat Al-Ikhlas.
yang paling masyhur adalah surah Al-Ikhlas, li'annaha tatahaddatsu 'anit tauhid al-khalis lillahi azza wa jalla. Karena ya maaf ya, saya tutup saja. Ya, karena surah ini membicarakan tentang tauhid yang murni hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kekurangan. Selain itu juga surah ini merupakan surah yang membersihkan bentuk kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena surah ini surah yang membersihkan setiap hamba kita semuanya dari mensekutukan Allah Subhanahu wa taala atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi sudah dibacakan di awal pertemuan kita ini bahwa yang pertama Allahu Ahad, Allah itu Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Maha Esa, Allah tempat meminta. Ini memurnikan akidah kita semuanya, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak beranak, tidak juga diperanakkan. Ini menafikan keyakinan-keyakinan yang menyimpang berkaitan dengan akidah pada Allah Subhanahu wa taala. Juga menafikan juga sekiranya ada yang menganggap bahwa ada pesaing Allah Subhanahu wa taala di jagat raya ini. Wa summiyat aidan surat ada yang juga bahwa surah ini disebut dengan surah At-Tafrid. At-Tafrid juga At-Tajrid, Tauhid, An-Najah, Al-Wilayah dan sebagainya. Ini banyak nama-nama yang disebutkan oleh para ulama. Karena fali'anna man qara'aha shara min auliyaillah. Ya. Jadi ada yang menyebutkan dengan nama surah An-Najah awil wilayah, adalah surah keselamatan, dan surah wilayah, surah wali, surah wali. Kenapa? Li'anna man qara'aha shara min auliyaillah. Karena orang yang membaca, menghafal, menghayatinya, menerapkan dalam keseharian, ia menjadi wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadi wali Allah. Awil ma'rifah, atau menjadi orang yang ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Wa tusamma kadzalika surat Al-Asas, tadi disebutkan dengan surah Al-Asas listimaliha ala usuliddin, karena di surah Al-Ikhlas ini ada prinsip-prinsip dasar dalam akidah, usuluddin. Ini disampaikan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir. Sebentar Ustaz ya, saya ya. Silakan Ustaz, di unmute lagi Ustaz. Ya, baik. Ini disampaikan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Munir beliau. Adapun apakah surah ini Makkiyah ataukah Madaniyah, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi pendapat yang paling kuat menyebutkan bahwa ini adalah surah Makkiyah. Jumhur ulama menyebutkan bahwa surah ini Makkiyah, turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ada yang menyebutnya bahwa dia Madaniyah, tapi pendapat sebagian ulama saja. Kenapa beda pendapat ini? Karena ada perbedaan sebab turunnya. Ada perbedaan sebab turunnya. Ala kulli hal, kita mengambil ibrah, pelajaran dari keumuman lafadznya, bukan karena kekhususan sebab turunnya atau turun Makkiyah atau Madaniyah, tapi dari ciri khas surah Makkiyah, maka ini ayatnya pendek-pendek, terus surahnya juga surah yang pendek,
Ini menjadi tanda bahwa surah ini Makkiyah. Tentu ada sebab yang lainnya menyebutkan Makkiyah yang melatar belakangi para ulama, jumhur ulama memilih bahwa ini surah Makkiyah. Di antara latar belakang sebab turunnya surah ini bahwa Quraisy dahulu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau minta ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mensifati Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya atau ya mensifati dan menisbatkan keturunan siapa sih Allah Subhanahu Wa Taala itu. Unsub lana rabbak, suruh membuat silsilah nasab pada Rasulullah SAW atau memberikan sifat tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Fa nazalat qul huwallahu ahad ila akhiriha fatakunu makkiyah. Maka turunlah surah qul huwallahu ahad ini sampai akhir ayat surahnya, karena yang bertanya ini dalam hadis ini adalah Quraisy, maka disebutlah surah Makkiyah, mana turun di sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ada lagi yang menyebutkan Madaniyah, ada dalilnya juga, tapi seperti tidak perlu kita bahas panjang lagi. Wassahihu annaha Makkiyah, yang pendapat yang sahih bahwa surah ini Makkiyah. Fa innaha jama'at aslat tauhid, karena surah ini mengumpulkan prinsip-prinsip dalam bertauhid. Wa huwal aktsaru fi ma nazala minal Qur'ani bi Makkah, dan ini merupakan salah satu ciri surah yang turun di fase Makkah, yaitu membicarakan, menyampaikan, membahas tentang tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ala kulli hal ini Makkiyah mendapatkan kekuatan. Lalu berapa ayat jumlah surah Al-Ikhlas ini? Ada perbedaan penghitungan jumlah ayat di surah Al-Ikhlas ini. Bagi para ulama, imam-imam qiraat, yang imam Ahlul Madinah, Kufah dan Basrah menyebutnya surah Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat. Jadi imam-imam dari Madinah, Kufah dan Basrah, 3 tempat yang para imamnya termasuk dalam imam qiraat menyebutkan bahwa surah ini surah yang memiliki 4 ayat saja. Wa inda ahli Makkah wa Syam, tapi menurut imam-imam Makkah dan Syam itu Palestina, Syria, Lebanon, dan Yordania saat ini, menyebutkan bahwa surah ini terdiri dari 5 ayat. Ini maksud dengan imam Madinah, imam Kufah ini bukan imam sholat sekarang, imam qiraat dalam baca Al-Quran. Misalkan Basrah itu ada Abu Amr al-Basri, kemudian Kufah itu ada Asim, ada Al-Kisai, ada Hamzah Az-Zayyad, itu imam ahlu Al-Kufah. Madinah itu ada Abu Ja'far, ada Imam Nafi', misalnya. Makkah itu ada Ibnu Katsir Al-Makki, Syam itu ada Ibnu Amir Syami. Itu imam-imam qiraat yang 7 atau bahkan sampai yang 10 berasal dari kota-kota ini, yang kemudian masing-masing punya literatur yang menyebutkan jumlah ayatnya sekian dan sekian. Yang menghitung jumlah ayatnya 4, sudah jelas dalam mushaf yang kita pakai jumlah ayatnya 4. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, 1 ayat, kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, 1 ayat berikutnya. Bagi yang menghitung 5 ayat itu, lam yalid itu 1 ayat, walam yulad itu ayat berikutnya. Jadi setelah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, lam yalid ayat yang ketiga, walam yulad ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad ayat yang kelima. Itu perbedaan penomoran dan jumlah ayatnya.
Tapi secara redaksi tidak ada perbedaan. Lalu apa sih keutamaan yang dimiliki oleh surah Al-Ikhlas ini? Ini yang menjadi pokok bahasan kita pada kesempatan hari ini. Semoga menjadi penguat untuk kita membiasakan baca surah Al-Ikhlas ini. Ada sebagian ulama yang menganjurkan membaca surah Al-Ikhlas ketika masuk ke rumah, akan mendatangkan barokah, menjauhkan dari musibah dan sebagainya. Yang dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa ada seorang yang terbiasa membaca surah Al-Ikhlas ini. Dari tafsir Ibnu Katsir yang riwayatnya dari Anas bin Malik, qala kana rajulun minal ansari ya ummuhum fi masjid Quba, bahwa ada seorang laki-laki dari kaum Ansar yang menjadi imam salat di Masjid Quba. Fakana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fi shalah. Jadi setiap kali membuka kullama iftataha, setiap kali membuka suratan, surah yang akan dibaca, yaqra'u biha lahum fi shalah, selalu membukanya dengan surah Al-Ikhlas. Jadi sebelum membaca surah yang lain, setelah selesai surah Al-Fatihah, ia membaca surah Al-Ikhlas dulu. Ya. Itu dibuka dengan qul huwallahu ahad hatta yafrugha minha, sampai selesai dari surah Al-Ikhlas itu. Tsumma yaqra'u suratan ukhra ma'ah. Lalu setelah menyelesaikan surah Al-Ikhlas, ia lanjutkan dengan surah yang lain. Wa kana yasna'u dzalika fi kulli raka'ah. Dan itu ia lakukan di setiap rakaatnya. Di rakaat pertama, sebelum baca surah yang lain, baca surah Al-Ikhlas dulu setelah Al-Fatihah. Rakaat kedua juga demikian. Fakallamahu ashabuhu, maka sahabat-sahabatnya berbicara dengannya. Faqalu, dan mereka mengatakan, innaka taftatihu bihadhihi surah thumma la tara annaha tujzi'uk hatta taqra'a bil ukhra. Mereka bilang, ya dalam bahasa kita, kenapa sih kamu kok selalu saja membuka surah yang lain setelah baca surah Al-Fatihah dengan surah Al-Fatihah ini, dan kayaknya engkau ini nggak cukup dengan membaca surah Al-Ikhlas saja tanpa membaca surah yang lain. Jadi baca surah Al-Ikhlas juga membaca surah yang lain. Fa imma an taqra'a biha wa imma an tada'aha wa taqra'u bil ukhra. Seharusnya kan cukup bagi kamu itu baca surah Al-Ikhlas saja, atau juga baca surah yang lain saja tanpa baca surah Al-Ikhlas. Kenapa kok harus baca pakai Al-Ikhlas? Faqala, maka si laki-laki ini mengatakan, ma ana bitarikiha, pokoknya aku nggak mungkin meninggalkannya. In ahbabtum an a'ummakum bidzalika fa'alt. Kalau dia bilang ke jamaahnya, kalau kalian mau aku jadi imam, ya silakan. Tapi aku akan tetap baca surah ini juga. Aku akan melakukan jadi imam dan selalu baca surah Al-Ikhlas dan surah berikutnya. Wa in karihtum taraktukum. Kalau sekiranya kamu nggak suka aku jadi imam dengan baca surah Al-Ikhlas dan disertai dengan surah berikutnya lagi, ya udah. Nah, kalau gitu aku tinggalin kamu, nggak usah jadi imam lagi. Wa kanu yarawna annahu min afdalihim. Tapi di waktu itu mereka para sahabat melihat ini orang yang paling baik, orang yang paling mulia, orang yang paling utama dalam berinteraksi bersama Al-Quran, yang baca Quran. Wa karihu ayya ummahum ghairu. Mereka juga nggak suka juga kalau diimami oleh selainnya. Falamma atahumun nabiyyu akhbaruhu al-khabar. Maka ketika Nabi SAW mendatangi mereka, mereka pun menginformasikan ke Rasulullah SAW. Faqala, ya fulan. Maka Nabi SAW pun bersabda kepada laki-laki tersebut, ya fulan, wahai fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk. Kata Nabi SAW, fulan, apa yang menghalangi kamu untuk melakukan apa yang orang-orang suruh kamu untuk melakukannya di antara teman-teman dan sahabat-sahabat kamu?
Kenapa sih nggak ikutin aja apa yang diminta oleh sahabat-sahabat kamu? Wa ma hamalaka ala luzumi hadhihi surah fi kulli rakaah. Terus apa yang membuat kamu tuh membaca surah Al-Ikhlas itu di setiap rakaatnya? Qala, lalu laki-laki itu mengatakan, inni uhibbuha. Wahai Rasulullah, sungguhnya aku mencintai surah Al-Ikhlas ini. Maka Nabi SAW mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kata Nabi, cintamu terhadap surah Al-Ikhlas itu memasukkanmu ke surga. Ketulusan laki-laki ini mencintai surah Al-Ikhlas. Saking sukanya terus dibaca dan dibaca lagi, ternyata menjadi sebab ia masuk surga. Mencintai surah Al-Ikhlas. Baik. Di riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah, bahwa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus sekelompok kaum muslimin untuk melakukan ekspedisi. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Ada seorang laki-laki yang setiap kali menjadi imam salat mereka selalu menutup dengan qul huwallahu ahad. Kalau tadi disebutkan riwayat yang pertama dia membuka dengan surah Al-Ikhlas, yang ini menutup dengan surah Al-Ikhlas. Jadi setiap kali habis baca ayat-ayat yang lain atau surah yang lain, dia baca surah Al-Ikhlas. Jadi nggak cukup dengan surah Al-Ikhlas saja dan tidak cukup dengan surah yang lain tadi. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka pulang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saluh." Tanya dia, "Li ayyi syai'in yasna'u dzalik?" Sebab apa ia melakukan itu? Apa sebabnya orang ini melakukan? Fasa'aluhu, maka mereka pun bertanya ke laki-laki ini. Faqala li'annaha sifatur rahman, karena ini merupakan sifatnya Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahman. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku sangat mencintai untuk membacanya. Aku sangat suka untuk membacanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu anna Allah yuhibbu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, informasikan, kabarkan kepadanya, sesungguhnya Allah mencintainya. Allah mencintai. Jadi kalau yang pertama tadi, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu terhadap surah Al-Ikhlas itu memasukkanmu ke surga. Ini berikutnya ini bahwa Allah Subhanahu wa taala yuhibbu. Allah Subhanahu wa taala mencintai laki-laki tersebut karena laki-laki itu mencintai surah Al-Ikhlas. Semoga kita mencintai surah Al-Ikhlas ini dan juga surah-surah yang lain. Allah mencintai kita juga dan Allah masukkan kita ke surga. Amin. Dan merupakan zikir yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membaca surah Al-Ikhlas sebelum tidur. Jadi membaca surah Al-Ikhlas sebelum tidur. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi. Ya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi. Biasanya bila beliau sallallahu alaihi wasallam beranjak ke tempat tidur beliau, kulla lailah, setiap malamnya, jama'a kaffaihi, beliau mengumpulkan dua telapak tangannya seperti ini, summa nafatha fihi, lalu beliau meniupkan ke telapak tangan ini gitu, faqara'a fiha, lalu ia bacakan setelah meniupkan tadi itu baca surah Al-Ikhlas. Qara'a fihima qul huwallahu ahad, membaca surah Al-Ikhlas, membaca surah qul huwallahu ahad. Tadi di antara namanya adalah surah qul huwallahu ahad. Wa qul a'udzu birabbil falaq. Enggak cukup dengan surah Al-Ikhlas atau surah qul huwallahu ahad, beliau juga menambah surah qul a'udzu birabbil falaq. Surah Al-Falaq, surah qul a'udzu birabbil falaq. Wa qul a'udzu birabbin nas. Demikian juga tambahan berikutnya adalah surah qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Tsumma yamsahu bihima mastata'a min jasadih. Setelah beliau membaca surah Al-Ikhlas, tadi ditiup dulu ya, ditiup, baca surah Al-Ikhlas, baca surah Al-Falaq, baca surah An-Nas. Selesai itu beliau mengusap seluruh badan beliau, ya,
min jasadihi yabda'u bihima, memulai mengusap dengan telapak tangan itu ala ra'sihi, dari atas kepalanya, wa wajhihi, lalu mukanya, wa ma aqbala min jasadihi, dan juga bagian depan dari badan beliau, yaf'alu dzalika thalatha marrat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu 3 kali. 3 kali setiap malam ketika beliau mau tidur, beliau membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Tadi ya caranya ya, ditiupkan dulu, kemudian beliau membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, lalu baru kemudian diusapkan di seluruh badannya. Ada sebagian masyayikh yang menyebutkan, atau asatidzah yang menyebutkan, kenapa kok ditiup dulu? Kenapa enggak baca dulu baru ditiup? Ini pekerjaan ini ternyata mukhalafah, ya, menyelisihi apa yang dilakukan oleh para dukun. Dukun itu biasanya jampi dulu, jampi dulu ya, jampi dulu baru kemudian ditiup-tiup gitu, jampi dulu. Kalau ini tiup dulu baru jampi, baru ruqyah, baru baca ayat Qur'annya. Ini dilakukan 3 kali dalam rangka menjaga kita dari berbagai kemungkinan godaan-godaan, gangguan-gangguan, baik makhluk yang bisa kita lihat ataupun yang tidak bisa kita lihat. Ini zikir sebelum tidur membaca surah Al-Ikhlas. Lalu yang tadi di muka disebutkan bahwa surah Al-Ikhlas ini adalah sulusul Quran, disebutkan di Sahih Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha. Ada seorang laki-laki mendengar orang lain membaca surah Al-Ikhlas dan mengulang-ulangnya. Ya. Falamma asbaha jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika di saat pagi hari tiba, dia sampai di pagi hari, dia datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa dzakara dzalika lahu. Maka laki-laki yang mendengar itu pun menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ka'anna ar-rajula yataqalluha. Seolah-olah laki-laki itu menganggap itu hal yang remeh-temeh dan kemudian menceritakan pada Rasulullah SAW. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang aku ada di tangannya, innaha, sesungguhnya dia surah Al-Ikhlas itu la ta'dilu, benar-benar setara dengan sulusal Quran, dengan sepertiga Al-Quran. Jadi baca surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Yang dimaksud dengan sepertiga ini apanya? Sepertiga maknanya kah? Sepertiga pahalanya kah? Oh, kalau sepertiga pahalanya enak ya, kita baca 3 kali berarti dapat seperti khatam 30 juz. Ya, apa yang dimaksud dengan itu? Di tafsir Al-Qasimi, yaitu Mahasinut Ta'wil, disebutkan waqad dzakaru fi dzalika wujuhan minha ma qalahu Abul Abbas Ibnu Suraif anna al-Qur'ana unzila ala thalathati aqsam. Apa yang dimaksud dengan sepertiga ini? Bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan ala thalathati aqsam, diturunkan dengan 3 kelompok, 3 kelompok, dibagi menjadi 3 kelompok, 3 bagian. Thuluthun minha al-ahkam. Sepertiganya berkaitan dengan ayat-ayat hukum. Ya. Wa thuluthun minha wa'dun wa wa'id. Sepertiga berikutnya ada ancaman, ada janji, dan ada janji dan ada ancaman. Ada janji, ada ancaman. Wa thuluthun minha al-asma' was sifat. Sepertiga yang ketiga ada al-asma' was sifat. Ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi surah jumi'atil asma'u was sifat. Dan surah ini mengumpulkan jama'at al-asma'a was sifat, mengumpulkan atau dikumpulkan dalamnya ada asma dan sifat. Ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan ini merupakan sepertiga. Jadi yang pertama tadi, sepertiga pertama ayat-ayat hukum, yang kedua ancaman dan janji yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan, yang ketiga berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Al-Ikhlas secara khusus menyampaikan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Di pendapat yang lain, Imam Al-Ghazali di kitab Jawahirul Quran, beliau mengatakan sebagaimana dikutip oleh Al-Qasimi dalam tafsir Mahasinut Ta'wil, muhimmatul Quran hiya ma'rifatullahi wa ma'rifatul akhirati wa ma'rifatus siratil mustaqim. Konsentrasi Al-Quran itu ada pada perkara ma'rifatullah, mengenal Allah yang pertama. Yang kedua, ma'rifatul akhirah, mengenal akhirat. Wa ma'rifatus siratul mustaqim, dan mengenal jalan yang lurus itu seperti apa. Fahadhil ma'arif, maka ma'rifah-ma'rifah yang as-salasah 3 ini, hiyal muhim, ini merupakan konsentrasi fokusnya Al-Quran. Wal baqi tawabi', selebihnya itu diikutkan ke sini, ketiga prinsip, 3 pokok konsentrasi Al-Quran atau perhatian dari Al-Quran. Wa suratul Ikhlas tashtamilu ala wahidah minas salas. Surah Al-Ikhlas ini mencakup 1 dari 3 perkara itu. Jadi menurut Imam Al-Ghazali tadi ada ma'rifatullah, ma'rifatul akhirah, wa ma'rifatu as-siratil mustaqim. Jadi yang pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal akhirat, yang ketiga mengenal as-sirat al-mustaqim. Mengenal jalan yang lurus itu seperti apa. Dan sepertiganya yaitu ma'rifatullah di surah Al-Ikhlas ini. Wahia ma'rifatullah. Wa suratul Ikhlas tashtamilu ala wahidatin minas salas. Dari surah Al-Ikhlas ini mengandung salah satu dari 3 ini. Wahia yaitu ma'rifatullah. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa taqdisi, dan juga mengenal bagaimana kesucian Allah Subhanahu wa taala atau mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhidihi, juga bagaimana hendaknya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ala musyarikin fi al-jinsi wan naw, dari kemungkinan akan menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dari dalam hal jenisnya atau dalam hal ya jenis, maksudnya jenis laki-laki atau perempuan atau seperti apa ragamnya. Jadi Allah yang Maha Esa bersih dari bentuk kesyirikan. Jadi ini merupakan prinsip dasar dari Islam. Ini adalah masalah akidah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutkan dalam hadis bahwa ketika Rasulullah SAW ditanya ayyul amali afdal, amal apa yang paling utama, maka Nabi SAW mengatakan imanum billahi wa rasul, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita coba buka lembar-lembar Al-Quran, halaman demi halamannya, tidak ada satu halaman pun yang tidak berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu halaman pun yang tidak berbicara tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan betapa perhatian dan konsentrasi Al-Quran itu memang di bagaimana mengenalkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini kepada dirinya. Allah mengenalkan dirinya kepada hamba-hamba. Baru kemudian amal-amal yang lain, ada jihad fisabilillah, ada haji mabrur dan sebagainya, baru ikut berikut. Yang paling utama, yang pertama adalah iman billah wa rasul. Maka sampai ada afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, menunjukkan tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Zikir yang paling utama la ilaha illallah. Baik. Dan surah Al-Ikhlas ini, sedemikian pentingnya kedudukan surah Al-Ikhlas ini, sampai-sampai surah ini secara khusus dipakai dalam sholat-sholat tertentu. Ya, dalam hadis Sahih Muslim disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raq'atayil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Nabi sallallahu alaihi wasallam di 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh beliau, yang disebut sebagai salat yang pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya, itu Nabi SAW membaca di rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat keduanya membaca qul huwallahu ahad. Ini salat sebelum subuh tersebut. Demikian juga salat
tawaf misalnya juga membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Dan banyak lagi kesempatan-kesempatan yang lain yang kita dianjurkan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hal itu membaca surah maka sebenarnya kita perdalam kandungan surah Al-Ikhlas ini, kita coba praktekkan dalam keseharian, kita renungkan, kita hayati, ada makna apa sih, apa saja poin-poin pentingnya berkaitan dengan surah Al-Ikhlas ini masuk ke ranah kebahasan berikutnya tentang tadabbur, tafsirnya, karena kita hanya fokus di fadilahnya saja, mungkin sampai di sini bahasan kita, dan bakal banyak fadilah-fadilah yang lain, keutamaan-keutamaan yang lain, namun hadisnya dipertanyakan, kesahihan hadisnya dipertanyakan, dan kebanyakan fadilah keutamaan surah-surah tertentu atau ayat-ayat tertentu itu tidak sampai derajat sahih. Maka ya ala kulli hal kita tidak, meskipun tidak ada motivasi, tidak ada stimulus hadis-hadis yang dibuat atau hadis-hadis palsu, insya Allah cukup dengan yang sahih pun kita insya Allah yakini bahwa ini surah sangat agung, surah yang ta'dilu sulus Al-Quran, sampai setara dengan sepertiga Al-Quran, atau kita perdalam kandungannya, betapa bobotnya ini sangat berat dan sangat mulia. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas penyampaian materinya. Subhanallah, kita sudah jadi tahu beberapa banyak fadilah dan khasiat dari Al-Ikhlas ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita lanjut saja untuk tanya jawab Ibu Ustaz ya, masih ada waktu ya Ustaz ya. Silakan Ustaz. Baik, Bapak para peserta kajian, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan dengan cara mungkin bisa mengetik di kolom Zoom chat-nya atau mengangkat raise hand. Kemudian nanti akan kami buka mic-nya. Ya, baik, di sini sudah ada Ibu Ustazah Feriuni, Ustaz. Ya, mungkin akan bertanya. Silakan Ibu Feri. Ada tidak ya? Tadi sepertinya baik, keluar atau mungkin sambil menunggu ada yang lain, silakan untuk bisa bertanya di kolom chatnya. Betul. Oke, atau yang hadir silakan pertanyaan Bu Putri Yunita. Tafadhol, mungkin silakan Bu Putri diaktifkan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahal ya Ustazi? Afwan, Ana mau tanya. Ini kan tadi ada penjelasannya dari antum kalau sholat itu. Suaranya putus-putus ini Bu Putri ya. Bisa mungkin di chat saja Bu Putri, mungkin kalau agak kesulitan. Oh, naam, insya Allah. Syukran ya Ustadz Taufik. Putus-putus suaranya. Oke, sambil Bu Putri mungkin mengetik, mungkin silakan Ibu Bu Imas Masito, mungkin silakan Bu Imas. Iya baik Ustadz. Assalamualaikum. Ya, tafadhol Bu Imas. Silakan. Saya ingin bertanya, pernah mendengar tentang ada hadis Rasul. Kedengar musik suaranya Bu Imas, masih belum terkenal mic-nya. Saya pernah dengar Rasulullah, ada sabda Rasulullah, siapa yang membaca 10 kali surat Al-Ikhlas, maka akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Itu bagaimana tentang kesahihan masih berita tersebut ya Ustaz? Terdengar nggak ya Ustaz ya? Terdengar. Silakan Bu. Ya, jadi saya pernah dengar ada yang
mengungkapkan ada sabda Rasulullah, siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali akan dibangunkan rumah di surga. Itu bagaimana ya Ustadz kesahihan itu? Saya belum pernah membacanya gitu. Terima kasih. Baik, Ya, ya silakan langsung Ustaz. ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam tentang kesahihan hadis tersebut. Mungkin bisa dicek lagi. Tapi intinya banyak hadis yang tidak sampai derajat sahih di tentang fadilah keutamaan baca surah-surah dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik, begitu ya, Pak Bu Imas, Mas Ito. Mungkin silakan, mudah-mudahan terjawab ya. Mungkin ada lagi yang lain, mungkin silakan di-raise your hand atau boleh di chat Zoom. Silakan Bu Putri, kalau bertanya, silakan diaktifkan mic lagi kalau sudah bisa. Oh, Udah ada. di chat, Pak. Ada Oh, di di chat. chat ya. Baik, saya bacakan ya. Bacakan Baik. aja, ya. Baik. Bismillah. Ustadz, ada pertanyaan di chat ini. Tadi kan Ustadz menjelaskan pada sholat itu kan sholat pertama surat Al-Ikhlas. Nah, surat Al-Ikhlas itu kan 4 rakaat. Surah itu 4 surat gitu, 4 ayat misalnya. Terus berikutnya lebih dari 4 rakaat boleh nggak ya Ustadz gitu ya? Kenapa tadi lebih dari 4 rakaat maksudnya? Nah, ya ini tadi Kak Ustadz menjelaskan pada sholat itu kan sholat pertama surat Al-Ikhlas. Nah, surat Al-Ikhlas itu kan 4 rakaat. Terus rakaat berikutnya 4 ayat. 4 ayat ya. Terus rakaat berikutnya lebih dari 4 rakaat boleh Kak Ustadz katanya? Maksudnya? Lebih dari 4 ayat mungkin. Nah, mungkin dari 4 ayat gitu boleh nggak? Gimana ini maksudnya Pak Putri ini, Bu Putri ini? Saya nggak paham pertanyaannya. Ini pertanyaan ini, karena saya pernah dengar rakaat pertama suratnya harus panjang dulu. Oh iya. Maksudnya mungkin apakah boleh rakaat pertama jumlahnya 4 ayat, rakaat berikutnya jumlahnya 6 ayat atau dan lebihnya? Tidak ada. Ya, baik. Tidak ada larangan tentang hal itu. Tidak ada larangan untuk membaca surah yang jumlah ayatnya lebih banyak dibandingkan dengan rakaat pertama. Hanya saja para ulama menganjurkan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat berikutnya. Ya kalau mau dibikin panjang, tambahin aja surah Al-Ikhlas tambah yang lainnya saya panjang. Rakaat berikutnya Al-Ikhlas saja atau tambah dengan surah yang pendek, bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Tapi tidak ada larangan, sama sekali tidak ada larangan seseorang baca surah yang lebih pendek, lebih panjang di rakaat berikutnya dibandingkan dengan rakaat sebelumnya. Wallahu a'lam. Mute, Pak. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin ada mudah-mudahan Bu Putri puas dengan jawaban Ustadz ya. Baik, berikutnya mungkin ada pertanyaan lagi dari Ibu sekalian, mungkin bisa raise your hand atau bisa di chat room. Silakan. Ada yang bertanya? Tidak ada sepertinya, Tidak ada Pak. seperti tadi ya. Oke. Ustadz, mungkin saya ingin bertanya nih Ustadz, saya sendiri mungkin. Tadi kan Ustadz katakan ada beberapa dapat ya tentang jumlah ayat dari surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas ini. Jadi yang lebih masyhur atau yang lebih banyak itu menyatakan berapa ayat ya Ustadz kira-kira? Berkaitan dengan jumlah ayat atau redaksi ayat seperti apa, tidak ada sebenarnya kita tidak membedakan mana yang masyhur, mana yang tidak masyhur. Semuanya adalah riwayat mutawatir, riwayat yang mutawatir sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mau yang jumlahnya 4 ayat kah atau jumlahnya 5 ayat kah, semuanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum tahu akhirnya ayat
itu dari bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya yang imam misalkan imam yang menyebutkan bahwa jumlah ayatnya 5, berarti waktu itu mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca lam yalid waqaf, kemudian walam yulad waqaf lagi, sehingga mereka tahu bahwa itu akhir dari ayat yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak perlu membedakan masyhur dan tidak masyhur, karena semuanya adalah riwayat mutawatir. Riwayat yang mutawatir, riwayat yang sahih, yang kita tidak boleh menolak salah satu atau memilih salah satu dari semuanya. Jadi apalagi di ranah ilmu tafsir, maka semua yang mutawatir tidak boleh dipilah karena semuanya adalah benar adanya, dan penomoran ayat juga tidak ada di masa Rasulullah SAW. Hanya saja para sahabat tahu disinilah merupakan penghujung ayat dan di sini mulai ayatnya. Wallahu a'lam. Demikian saya taufik. Iya. Jadi yang Quran kita baca ini yang pendapat yang gimana, Ustaz? Yang 4 ayat ini. Afan, bukan pendapat, Ustaz. Jadi ini bukan pendapat, tetapi begitulah para guru kita dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum sampai ke kalangan tabi'in menyebutkan akhir-akhir ayatnya, dan mereka ada yang menyebutkan jumlah ayatnya, tapi banyak yang tidak menyebutkan ayatnya. Adapun penomoran ayatnya itu di kalangan setelah generasi tabi'in atau generasi setelahnya lagi menyebutkan ini nomor ayatnya berapa. Tapi jadi kita tidak perlu memilah mana yang masyhur, mana yang sahih. Dan berarti waktu zaman Rasul belum ada ayat per ayat, jadi dari awal sampai akhirnya gitu, Ustaz ya. Maksud saya gini, jadi di masa Rasulullah SAW itu tidak ada nomor ayatnya, tapi akhir ayatnya tetap ada di masa Rasulullah SAW. Tapi ada sebagian sahabat yang talakinya ke Rasulullah SAW mendapati berakhir di bagian ini, berakhir di bagian sini, di tempat yang lain demikian yang datang dari para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi bukan berarti tidak ada akhir ayatnya, ada akhir ayatnya lah. Begitu tadi saya katakan bahwa ketika Rasulullah SAW berhenti dari bacaan beliau, lalu langsung mulai berikutnya lagi, berarti itu menunjukkan akhir ayat. Para sahabat radhiyallahu anhum mengetahui bahwa ini akhir ayat dari wakafnya Rasulullah SAW ketika mengajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Demikian Ustaz. Berarti kalau yang terpecah-pecah, Ustaz, yang penurunannya itu misalnya Al-Baqarah itu kan panjang banyak itu juga dititir sama ini ya, sama Rasul, Ustaz. Al-Baqarah ini awal akhir itu. Iya, semuanya bersifat tauqifi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jibril menyampaikan seperti ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan seperti itu juga. Rasulun amin. Rasul yang amanah, Rasulullah SAW tidak pelit dalam menyampaikan apapun yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala. Utuh, tidak ditambahi, tidak dikurangi sama sekali. Jadi begitulah yang datang dari Rasulullah, para sahabat juga menerima seperti itu. Kita pun juga hari ini mendapatinya seperti itu juga. Wallahu a'lam. Masukan Ustaz atas pencerahannya dan jawabannya, Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, baik, kita akan tutup saja. Ada satu orang di chat Zoom, Pak. Oh iya, baik, sebentar ya. Ustaz, ada yang bertanya, Ustaz ya. Saya bacakan, Ustaz ya. Ustaz, mohon izin bertanya, apakah kebolehan untuk selalu membaca surat Al-Ikhlas dahulu setelah Al-Fatihah dalam sholat, karena setelah ini berlaku untuk kita semua, Ustaz, atau khusus untuk sahabat yang diceritakan dalam hadis tadi, Ustaz? Jazakumullah, Ustaz. Ya. Baik, selagi itu dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diam atau menyetujui atau mengapresiasi, berarti itu juga boleh kita lakukan juga. Kecuali kalau Rasulullah SAW tidak setuju dengan itu, berarti ya nggak bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Artinya boleh mengamalkan ini, boleh, karena itu juga sebagai dalil akan kebolehan kita membaca surah Al-Ikhlas di setiap rakaat yang kita lakukan. Itu menunjukkan dalil kebolehan akan hal itu. Jadi
bukan sekedar cerita begitu saja, tapi ini hadis menunjukkan dalil kan hal itu. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan jawaban Ustaz membuat kita cerahkan juga ya untuk Ibu Ajeng. Mungkin ada lagi untuk Bapak Ibu. Kalau tidak, marilah jazakumullah Ustaz atas ucapkan atas penjelasan materi kajiannya dan juga atas jawaban-jawabannya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat untuk Ustaz kalian. Amin. Baik, untuk akhirnya kami mohon pembacaan doa oleh Ustaz. Betul Ustaz. Baik, rekan-rekan semuanya, muslim-muslimat, kita tutup pertemuan kita dengan sebelum berdoa mari kita istighfar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al kulla harakatina wa sakanatina khalisatan liwajhikal karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah Ustaz sekali lagi atas pencerahan materinya, penjelasannya, dan atas jawabannya. Mudah-mudahan Ustaz selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita dapat berjumpa kembali di lain waktu. Alhamdulillah Ustaz, syukur jazakallah Ustaz atas dengan sama-sama kita membaca lafaz Alhamdulillah, Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam dari saya, kurang lebih mohon maaf. Selaku MC, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya semuanya. Ya, syukran Ustaz. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Alhamdulillah.